Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat, bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak sekalian masih tetap semangat belajar meski di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Adapun kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama, mengartikan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, memahami kandungan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dahulu tidak terbayang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang, berita manusia pergi ke bulan sudah biasa kita dengar. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus? Seorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Bila dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Tentunya kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya, manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Mari kita buktikan bersama. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita mulai materi mengartikan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, diawali dengan membaca ayat Al-Quran tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Perhatikan arti mufradat berikut ini. Ya ma'syaro, wahai golongan.
al-jinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, ang tangfudhu, untuk menembus, min aqtori, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fangfudhu, maka tembuslah, la tangfudhuna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultanin, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemahan ayat tersebut adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, membaca Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Perhatikan arti mufradat berikut ini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, angzuzu, berdirilah kalian, fangzuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Terjemah Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Materi selanjutnya memahami kandungan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kandungan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya.
Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwam juga menegaskan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesusahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwam menegaskan, "Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama." Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Kandungan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Anak-anak sekalian generasi hebat yang saya banggakan, selanjutnya adalah perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. 4. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sedangkan sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, generasi hebat
akhir pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.